Selamat pagi di SMP Negeri 2 Tempurjo. Ini adalah pintu gerbang masuk ke SMP 2 Tempurjo. Begini Pak, Bapak selaku salah satu guru dan sekaligus menjabat sebagai wakil kepala sekolah di SMP 2 Tempurjo, bagaimana perkembangan sekolah yang ada di pelosok ini, khususnya di Desa Saninrejo? Ya, Komentarnya Bapak. Perkembangannya luar biasa. Kalau dari sisi fisik bangunan, ini kita ya tiap tahun menganggarkan dari kegiatan ini, dari dana BOS untuk perbaikan atau pemeliharaan. Ini yang ada di depan ini pagar, ini dari dana BOS dan dana PPG kita bangun pagar yang aman dan cantik tentunya. Kita kasih warna hijau sesuai dengan kondisi alam, sehingga view-nya menjadi lebih pas. Nah, tinggal ini yang halaman SMP 2 Tempurjo ini kita kemarin pada 2019-2020 sesungguhnya sudah mengajukan permohonan untuk pemavingan halaman dan jalan masuk. Memang halaman kita sangat luas karena lahan di SMP 2 ini 1,6 hektar. Jalan yang belum dipaving, termasuk lorong-lorong mau masuk ke ruang-ruang itu kemarin sudah kita ukur ya hampir 1.000 meter, hampir 1.000 meter persegi. Kalau yang lahan parkir siswa yang ada di sebelah sana itu alhamdulillah sudah bisa kita paving semuanya, sekitar 500 meter persegi itu sudah kita paving. Tinggal jalan masuk yang belum. Ini mohon kami berharap kepada Bapak Bupati yang baru untuk bisa mengalokasikan APBD-nya ya di 2001 atau 2022 untuk perbaikan sekolah-sekolah yang di bawah naungan Pemkab Jember. Karena SMP Negeri ini kan di bawah Pemkab Jember. Maka untuk perbaikan yang dalam skala besar yang tidak bisa dianggarkan di BOS, mau dapatnya APBD untuk bisa membackup sehingga sekolah yang ada di pelosok ini, karena ya satu-satunya sumber dana hanya dana BOS, tarikan atau partisipasi masyarakat yang tidak ada. Jadi harapannya untuk bisa nanti di 2022 lah, paling tidak di 2021 belum bisa, untuk bisa dilaksanakan. Kita juga punya lapangan Pak di sana itu, lapangan olahraga, walaupun kalau luasnya mungkin belum standar. Tapi lapangan itu kalau musim hujan itu menjadi kayak kolam karena ada banjir, ada genangan air, luapan air dari belakang sekolah yang berupa bukit-bukit yang longsor itu, nah, kemudian bisa menuber ke sekolah. Maka beberapa pagar yang di belakang itu nanti kita gambar ya, itu juga banyak yang rusak karena debit air sangat tinggi, sehingga pagar pengaman ini juga banyak yang ambrol atau rusak. Ini dapatnya juga bisa dianggarkan di APBD karena keamanan sekolah di belakang total masih belum berpagar. Alhamdulillah yang di depan sudah berpagar, kalau yang di belakang hanya ada sekat-sekat antara kelas dan kelas, kami hubungkan dengan tembok sehingga tetap terpagar. Tetapi pagar pembatas sampai batas tanah yang kita miliki masih belum ada, sehingga masih berupa hamparan tanah luas yang belum ada pagar pengamannya. Dapatnya juga bisa dipikirkan bersama dari Pemkab Jember untuk bisa dianggarkan. Ini ruang apa Pak?
Ini adalah musola ya. Musola SMP Negeri 2 Tempurjo. Ini dulu dibangun ya sekitar 10 tahun yang lalu dengan dengan dana swadaya wali murid dan ada beberapa dana dari sekolah. Kita perbaiki di 2018. 17-18 kita perbaiki, ditambah dengan ini teras karena kapasitas siswa dan sangat banyak. Ini kapasitasnya sekitar 100 siswa, sehingga ketika kita jamaah duhur harus ada 2 atau 3 shift dari siswa laki-laki maupun perempuan. Nah, posisi atau kondisi musola yang ada di dalam ini banyak yang sudah mulai rusak karena terbuat dari kayu, ya namanya kayu lokal. Ini sudah banyak yang mulai keropos, rapuh atau gapuk gitu. Ini terlihat ada beberapa atap yang bocor. Maka musola ini harapannya untuk bisa direnovasi atau dipugar. Pertama dalam rangka memperbaiki ini kusen-kusen sudah rapuh dimakan rayap. Nah, ini kita tambal-tambal untuk sementara. Yang penting bisa kita gunakan karena kelas kita kurang. Nah, termasuk atap atas ini juga perlu ada perbaikan. Nah, ini teras-teras sudah mulai rapuh semua. Nah, kelihatannya bagus saja tapi sudah mulai mentelung. Ini tampak depan kelas 9E. Nah, di belakang ya, ini juga kelihatan banget ini. Nah, ini sudah rapuh sehingga perlu ganti kap galvalum supaya lebih aman, karena di SMP 2 ini rayapnya jahat. Kalau kayu kelihatan atapnya dari sana Pak Udin, atapnya biar kelihatan. Posisi atap atau genteng ini juga sudah mulai mentelung. Sangat parah ini Pak. Ya, karena itu memang kuda-kudanya juga ada yang sudah kropos sehingga tidak bisa menahan. Berombak. Ini memang wajib untuk dipugar supaya tidak membahayakan. Saya kira cukup untuk kelas 9. Monggo ke ruang lain. 3 ruang yang sangat parah yang tadi saya katakan pernah kita ajukan di 2018 dan 19, dijanjeni atau disurvei 2019 mau dilaksanakan 2020 tapi ada kendala APBD. Ini kondisinya sudah sangat parah karena kuda-kudanya sudah putus. Nah, ini maka bergelombang ini tinggal nunggu ambruknya saja. Nah, begitu pula plafon-plafon dalam ini juga banyak yang sudah mulai turun dengan sendirinya karena dimakan usia. Dua jendela nggak apa-apa itu. Nah, itu kondisi plafon atau rangka atap. Nah, kelihatan dengan jelas sudah rapuh, mau ambrol. Ini sudah tidak kita pakai sudah 2 tahun kita kosongkan gedung ini karena sangat membahayakan. Nah, 3 gedung ini yang pertama adalah dari ujung yang selatan itu adalah laboratorium komputer 2. Sana kan ada laboratorium komputer yang 1 sudah bagus bangunannya. Ini laboratorium komputer yang kedua. Karena gedungnya mau roboh, sementara lab kedua ini kita pindahkan ke Perpus 2 yang ada di depan situ. Nah, yang tengah ini ruang keterampilan dan kesenian. Nah, sebagai showroom dan tempat keterampilan. Nah, ini juga kita pindah barang-barangnya ke Perpus di sekat yang kedua untuk mengamankan barang-barang alat kesenian, kita pindahkan ke Perpus yang kedua. Dan yang gedung ketiga itu adalah UKS sama ruang OSIS dan sanggar pramuka, kita jadikan satu di situ. Ini juga sementara belum ada tempat ganti. Nah, sementara UKS-nya ya kita titipkan di sekatnya ruang perpustakaan.
Jadi berkumpul di perpus semua. Nah ini 3 ruang karena memang sudah sangat parah dan membahayakan kalau dihuni oleh para siswa. Masih ada ruang lain, Pak? Masih ada. Monggo. Ini ruang yang 3 ini ruang laboratorium IPA. Tampaknya memang cantik, tapi atapnya ini masih terbuat dari kayu. Kuda-kudanya sudah dimakan rayap, sehingga yang bagian kuda-kuda rusa ini posisi genteng sudah melengkung. Ini kalau hujan pasti bocor karena posisi gentengnya melengkung. Termasuk di bagian dalam nanti pasti itu ya Banjir ya, Pak? Banjir. Dan atap atau langit-langit ini juga sudah mulai retak karena memang rangka atapnya turun, sehingga rangka langit-langitnya juga ikut turun. Nah, kondisi seperti ini juga sepertinya wajib harus turun atap ini dan 3 palu, karena memang sebenarnya kayu yang digunakan adalah kayu Kalimantan, tapi saking dahsyatnya rayap di SMP 2 Temburjo ini luar biasa rayapnya. Ini bisa dilihat ini bentuk rayapnya seperti apa. Itu di atas itu, nah itu rumahnya rayap, sudah naik. Padahal sudah kita obat, kita semprot ya, jarak beberapa waktu sudah muncul lagi seperti itu. Di pojokan ini ya, Pak? Iya, pojokan itu yang kayak rumah tawon itu tuh rumah rayap itu sampai ke dalam itu. Nah, jadi rangka atap, rangka plafon sudah dirubung rayap seperti itu. Ada ruang lain, Pak? Ada. Monggo. Di sini di ruang 9C dan 9D ini yang sudah kita Ya. Mari kita 9C dan D. Ini ruang 9C dan 9D. Ini sudah 2 tahun tidak kita huni, tidak ditempati pembelajaran karena kondisi ruang ini sudah membahayakan. Atap sih, Pak, ya? Nah ini atap juga sudah mulai rapuh. Di samping. Ini memang sudah cukup lama, ada 10 tahun lebih nih gedung ini tidak direhab. Ini sejak 2004 kalau tidak salah, 2006 lah itu ya. Ini dibangun, nah belum ada rehab. Ini posisi dalam ruangan ini sangat parah, sudah jatuh, ditempati lowo tambahan itu. Ini kotoran lowo ya. Kelelawar itu bahasa Indonesia. Nah ini tidak kita huni sudah 2 tahun lebih, karena situasinya sangat membahayakan. Nah seperti itu. Terus selain ini 9D itu sebelahnya, lah 9D. Nah, ini 9D, gedungnya gandeng dengan 9C. Nah ini juga kelihatan rangka atapnya, rangka plafon juga sudah turun, sudah rusak, maka ini juga perlu rehab berat. Ini sudah kita tinggalkan juga 2 tahun yang lalu, tidak kita tempati. ini ruang apa, Pak? Ruang BK. Oke. Nah ini dulu memang fungsinya sebagai perpustakaan ya. Tapi kita sudah punya 2 perpustakaan lebih besar. Ini kita ganti atau kita alih fungsikan sebagai ruang BK. Nah 5 tahun yang lalu ini sempat tidak dipakai karena parah. Nah kita benahi sedikit-sedikit, masih bisa dipakai. Tapi kondisi sekarang pulih kembali rusak. Jadi kuda-kuda itu meretnya ini sudah putus. Ya untung aja numpang di tembok ya, Nah sehingga undernya ini masih bisa bertahan numpang di tembok sehingga masih bisa selamat. Nah, itu kalau andekan kuda-kudanya itu meretnya tidak numpang di tembok, ya mungkin sudah roboh gedung ini. Termasuk beberapa kuda-kuda ini sudah dimakan rayap. Lantai juga perlu ganti, sudah pecah-pecah. Ini dibangun sekitar tahun 2000-an, tahun 2000.
Nah, sehingga atau sebelum 2000 kan, misalnya saya belum di sini ini ketika ini dibangun. Nah, sehingga memang perlu ada rehab. Nah, rehab yang kita lakukan terhadap gedung ini adalah pemeliharaan kecil-kecil gitu, tapi belum rehab total, belum. Nah, harapannya tahun ini bisa mendapatkan rehab total, sehingga layanan konseling kepada anak-anak bisa lebih nyaman, dan gedung BK ini atau ruang BK ini tidak menjadi seperti penjara. Ya, seolah-olah anak-anak yang dipanggil BK ini kan anak yang bermasalah, padahal belum tentu. Kadang-kadang ada bimbingan-bimbingan yang sifatnya adalah karir untuk melanjutkan dan sebagainya. Ruang lain, Pak? Ruang lain di sebelah ini, Pak. Ini ruang aula yang sekarang kita gunakan sebagai kelas pindahan dari 9C dan 9D. Nah, ruang aula ini insya Allah ini adalah hibah Belanda. SIGP tahun 2000. Iya, tahun 2000. Nah, ini sudah kelihatan layaknya. Rangkanya rangka kayu tapi masih kuat, posisi sudah tegak dan seterusnya. Nah, mungkin kalau ada rehab ini tidak perlu rehab berat, mungkin cukup rehab jeda. Perbaikan beberapa pintu jendela termasuk kusennya, tidak semuanya, mungkin beberapa kita sulami. Yang perlu kita ganti total adalah lantai. Karena lantai di dua ruang ini, di aula yang kita sekat jadi kelas ini masih tegel lama, belum keramik. Nah, dengan rehab sedang mungkin bisa kita alokasikan untuk perbaikan bagian-bagian atap sebagian tidak seluruhan, kemudian jendela termasuk lantai. Nah, daun itu bahkan juga perlu diganti sudah mulai rapuh. Ini yang 9C. Ruang lainnya? Sekat sebelahnya itu aula tapi 9D. Kalau ini, Pak, ruang apa, Pak? Ini ruang aula yang kita fungsikan sebagai ruang kelas 9D. Sebelahnya ya, separuhnya tadi ya. Posisinya dan kondisinya sama. Lantai kalau diganti keramik, kemudian daun jendela, daun pintu, beberapa kusen juga perlu ada perbaikan, termasuk rangka plafon mungkin hanya nyulam ya, tambal sulam. Yang di luar itu sudah lubang-lubang, tetapi kondisi kayu ya 80% masih bagus. Mungkin kalau perbaikan atap ya hanya nyulam beberapa, mungkin usuk sama reng yang rapuh kita ganti, tapi sebagian besar masih bagus. Kemarin sempat kita cek atas, termasuk lesplang kanan kiri ini sudah banyak yang turun karena posisinya di luar. Nah, makanya ini tidak turun total yang dua ruang ini. Kalau ini, Pak, ruang ini kelas 8D. Kelas 8D. Ini gedung ini sangat bagus, awet. Sebelum 2000 ini dibangun. Mungkin zamannya Pak Mudin sekolah di sini ini sudah ada. Nah, mungkin kalau rehab ini rehab sedang, karena posisi rangka atap masih kuat. Sama dengan yang awal tadi 80% masih bagus. Lantai, Pak? Nah, lantai yang masih lama ya, ini perlu ganti keramik, beberapa daun jendela, dan daun itunya masih bagus. Ini barusan kita ganti sekitar 2 tahun yang lalu pakai jati. Bagus. Mungkin kusen-kusennya, engsel dan lain sebagainya, ya, makanya ini termasuk kategori rehab sedang saja cukup. Rangka plafon ini mungkin sebagian saja yang kita perbaiki, tidak secara keseluruhan. Nah, kemudian lesplang kanan kiri depan belakang mungkin perlu ada perbaikan. Tapi kalau yang tidak total sekitar 80% sama. Ruang lain? Ini ruang kelas ruang 8C. 8C. Banding dengan 8B tadi. Nah, kondisinya sama. Rangka atap masih lumayan, kira-kira 80% masih bisa dipertahankan. Hanya rangka plafon ya barangkali perlu ada perbaikan. Yang ini nampaknya rangka plafonnya agak parah. Ya, termasuk lesplang belakang, depan, samping ini yang perlu ada perbaikan. Karena memang sudah puluhan tahun, 20 tahun lebih kan ini tidak dapat rehab. Lantai juga ya? Termasuk lantai karena ini bangunan lama, lantainya masih
rehabnya mungkin ya perbaikan atap, plafon, lespang ya. Kemudian beberapa pintu daun itu masih bagus juga ya. Jendela mungkin perlu perbaikan kuncinya dan lantai ini yang perlu ada. Gedung ini masih dipakai karena kondisinya masih aman. Dipakai KBM. Masih pakai. Oh. Masih dipakai. Ke ruang lain, Pak? Ya. Ruang apa ini, Pak? Ruang kelas. Sangat parah ini, Pak ya. 7E sama 8E. Oh. Dulu sering kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan SMP terbuka. Nah ini sangat parah, sudah hampir 4 tahun, bahkan 5 tahunan lah kira-kira gedung ini sudah nggak dipakai. Hanya kita gunakan sebagai gudang-gudang penempatan kayu-kayu bekas yang tidak terpakai ini. Kita gunakan atau kita simpan di gedung ini. Nah, ini perlu rehab total. Semuanya ini kayaknya. Tampak belakang, Pak. Nah, Ya. Ke depan gimana, Pak? Ya, belakang. Nah, tampak depan ini 2 bulan yang lalu gentengnya sudah roboh, turun Sendiri apa ini? sendiri. Oh. Nah, karena membahayakan sebagian kita turunkan karena di sekitar anak-anak khawatir nanti pas ada anak-anak kemudian turun, tapi ya pada awalnya turun sendiri kemudian kita ringkas gitu. Tadi ruang kelas 7E sama 8E. 7E 8E. Dalamnya sudah luar biasa, tidak bisa dilihat lagi, sudah ada habis, plafonnya sudah turun semua. Nah, rencananya kalau gedung ini direhab akan lebih hemat jika aula yang di dalam itu tetap menjadi kelas, kemudian aulanya kita pindah ke sini. Posisinya ada di luar. Jadi kita tukar yang aula di dalam kita fungsikan sebagai kelas, yang 2 ruang di luar pagar ini kita fungsikan sebagai aula. Nah, harapannya kalau ini dibikin aula maka volumenya kita tambah, Perbesar berarti. kita perbesar. Ini kan lebarnya cuma 7 meter, misalkan dilebar menjadi 9 meter. Nah, panjangnya ini kalau 2 kelas menjadi 18, dipanjangkan menjadi 20 meter. Nah, tingginya ditambahi menjadi 6 meter, jadilah gedung aula yang ya lumayan dan bisa digunakan sebagai gedung olahraga, bulu tangkis lah paling tidak. Ini harapannya begitu, sehingga pertemuan-pertemuan wali murid nanti tidak mengganggu KBM, tempatnya tidak di dalam. Nah, parkir bisa di halaman sini, nah, pertemuan wali murid bisa masuk di sini. Pertemuan MGMP bisa di sini. Nah, olahraga, bulu tangkis bisa di sini. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain, misalkan Bapak Kepala Sekolah, MKKS dan sebagainya. Kalau gedung ini dialih fungsi menjadi gedung pertemuan yang kapasitasnya lebih besar dan layak untuk lapangan bulu tangkis, ini akan lebih bermanfaat. Karena posisinya sudah di luar pagar kelas-kelas yang lain. Artinya tidak mengganggu KBM ya, Pak? KBM ya. Ini kalau aulanya di dalam, di dekat kelas-kelas pembelajaran, nanti ketika ada kegiatan pasti akan mengganggu. Tapi kalau di sini aman. Sementara di belakangnya aula ini nanti ada perumahan guru, sehingga keamanannya cukup terjaga. Terakhir, Pak, harapan selaku wakil dari SMP 2 Tempurjo ke pemerintah kabupaten ataupun provinsi ataupun pusat, Pak. Apa harapannya untuk kedepannya terkait dengan sarana pembangunan gedung terutama yang ada di sini, Pak? Ya, prioritas untuk 2021 paling tidak ada, tadi ada 5, 1 sama ini 3, berarti ada 8 ruang. Ini prioritas 2021. Karena nampaknya tidak bisa bertahan lagi kalau ditambahi 1 tahun. Kalau yang rehab-rehab sedang dan sebagainya tadi, termasuk lab IPA, mungkin kalau bisa dilaksanakan 2021 lebih baik. Tapi itu masih bisa kita pertahankan, misalkan setahun lagi masih bisa bertahan. Tapi kalau yang 8 ruang tadi yang hampir roboh tadi, ya tidak bisa bertahan kalau sampai 2022. Termasuk gedung yang ada di hadapan kita ini sudah cukup lama ya, cukup lama banget. Sehingga harapannya di 2021 ini bisa terwujud. Nah, dari sisi apa saja terserah lah, bisa dari DAK, bisa dari APBD. Nah, harapannya bisa swakelola. Karena dengan swakelola ini biasanya sekolah kami masih ada lah bongkaran-bongkaran itu bisa kita manfaatkan untuk
perbaikan gedung di sekitarnya, misalkan ada kayu beberapa batang, itu bisa memperbaiki gedung yang lain yang mungkin cukup dengan 1-2 batang kayu, sehingga kayunya tidak usah beli. Tapi kalau dikontraktualkan ya tidak masalah, tapi biasanya kami tidak bisa memanfaatkan barang-barang yang ada itu untuk perbaikan-perbaikan yang lain. Terima kasih Pak, mudah-mudahan harapannya bisa terlaksana. Masih ada lagi sebenarnya Pak, pagar yang belakang Pak. Pagar belakang. Iya, ini lewat. Kalau ini pagar sebelah mana ini Pak? Ini batas sebelah barat Pak. Tanah kita sampai di pagar ini. Ini pagar ini awalnya sampai di ujung selatan sana Pak. Nah, karena debit air yang sangat tinggi dari gunung, ketika turun lewat selokan di belakang pagar ini, ketika debit airnya tinggi dan membawa walet atau endut tanah, maka airnya meluber ke sekolah ini. Nah, pagarnya ikut kentir, ambrol. Ini pagar ini ya memang tidak terlalu tinggi, tetapi cukup mengamankan. Tapi yang sampai ke sana ini sudah punah semua. Sama pondasinya, bukan hanya pagarnya, ini kelihatan pondasinya juga ikut ambrol ini. Karena debit air yang sangat tinggi, dan memang pembangunan pada saat itu kita tidak pakai otot besi, hanya di silang-silang begitu seperti yang kita lihat itu. Nah, sehingga memang kurang kuat. Ini sampai ke belakang, kemudian ke timur, ini belum ada pagarnya. Nah, harapannya selain gedung, pagar ini juga bisa dimasukkan di dalam program APBD Kabupaten Jember atau yang lain lah. Yang penting pagar ini bisa terwujud dan sekolah ini menjadi aman. Nah, kami sedikit-sedikit sebenarnya juga sudah mencicil membuat pagar pengaman. Di belakang itu sudah kami bikin sedikit untuk menghindarkan banjir masuk ke ruang-ruang kelas. Tapi kalau ke halaman ini kami tidak mampu, anggarannya terlalu besar karena ya lebarnya aja sudah sekitar 100 meter. Ini kalau dari yang roboh ini sampai Wangkit sana, sampai batas ke sana itu, ya kalau 40 ya ada 40 meter. Jadi ya sekitar, kalau yang sana juga 40 atau 60, ya sekitar 200 meter lari pagar ini yang kita butuhkan. Nah, ini memang bukan prioritas, tetapi paling tidak setahun, 2 tahun, atau 3 tahun tidak apa-apa lah. Pagar ini bisa diperbantukan kepada kami sehingga sekolah ini menjadi aman. Itu saja saya kira untuk pembangunan di SMP 2 Tempurjo ini. Mudah-mudahan mendapatkan respon positif. Amin Dari Bapak pemangku kepentingan, baik Bapak Bupati, Bapak Gubernur maupun Kementerian Pendidikan dan yang ada di Jakarta sana. Terima kasih.